Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada Ramadan yang kelima, malam yang kelima, yaitu tentang hal-hal yang boleh seseorang yang tidak berpuasa. Hal yang memperbolehkan seseorang tidak berpuasa kali ini akan kita bahas tentang seseorang tidak berpuasa. Kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita coba membahas hal yang memperbolehkan seseorang boleh tidak berpuasa. Itu yang bagaimana? Tentunya bagi orang muslim pada bulan puasa wajib, dan itu seruan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai umat dipanggil untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena berpuasa itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman atau yang muslim. Makanya hai orang-orang yang beriman, hukumnya wajib. Namun karena ada sesuatu kondisi tertentu, seseorang boleh untuk tidak berpuasa. Yang diperbolehkan itu yang seperti apa? Yang pertama yaitu orang yang kondisinya sedang sakit. Sakit merupakan udzur puasa. Tentunya itu juga diperintah Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya, barang siapa di antara kamu dalam keadaan sakit atau sedang bepergian, itu boleh udzur, atau nanti kalau kondisi sehat baru membayar puasanya. Sakit yang memperbolehkan berbuka yaitu sakit yang mengakibatkan si penderita sakit tidak dapat lagi untuk mengemban puasa, atau bila ia berpuasa malah memperparah kondisi orang tersebut yang sedang sakit atau memperlambat kesembuhan. Bahkan dikhawatirkan mengakibatkan malah menuju kematian. Maka andai seorang menderita penyakit ringan semacam koreng, panu, ya pilek atau flu, ya tidak boleh udzur atau tidak boleh mengurungkan untuk puasa atau membatalkan puasa kalau hanya sakit-sakit ringan. Dan seorang yang dalam suasana sehat tetapi dia cemas bila puasa bakal menjadi sakit, menurut keterangan dari ulama juga diperbolehkan. Misalnya seseorang perjalanan jauh, seandainya berpuasa lemes, tidak mampu atau tidak kuat untuk dalam perjalanan, itu juga diperbolehkan untuk udzur
atau nanti kalau kondisinya baik baru bayar puasanya. Lain dengan diniatkan tetapi kondisinya kuat, nah itu juga lebih baik puasa. Karena kalau puasa bersama-sama dengan yang lain-lain itu lebih ringan dibandingkan sendirian puasa, yang lainnya tidak puasa, itu godaannya banyak. Jika ia tidak dapat sama sekali berpuasa atau puasanya bakal memperparah keadaan, baik itu sakit atau perjalanan jadi lemes ya, atau malah jadi tidak berdaya, bahkan mengakibatkan kematian, maka mesti bagilah lebih baik berbuka atau tidak berpuasa atau batal puasanya. Nanti minta udzur, diniatkan untuk udzur. Jika ia tidak berpuasa walaupun dengan sulit payah, maka boleh baginya untuk berbuka. Itu sebaiknya yang boleh puasa itu orang-orang yang bagaimana, ketentuannya jelas. Orang yang sakit jika puasa malah melanjutkan memperlambat kesehatan, kesembuhan, malah menuju kematian. Atau juga dalam perjalanan jauh tetapi dia cemas atau tak khawatir, lebih baik tidak berpuasa, itu juga boleh udzur. Jika ia dapat berpuasa tanpa cemas sedikit pun, maka menurut ulama ya lebih baik jangan berbuka kalau memang kuat. Kalau sekarang kan perjalanan jauh biasanya naik pesawat atau naik mobil, itu kadang-kadang apalagi tidak mengendarai sendiri, bisa tidur di belakang atau di jok atau di kursinya, itu lebih baik jangan berbuka. Jadi yang kira-kira mencemaskan demi kesehatan dirinya sendiri itu diperbolehkan. Kenapa? Karena jika seseorang meninggalkan puasa baik sebab sakit atau udzur yang beda, dia belum mengqadhonya sampai datang Ramadan lagi, menurut yang kita tahu itu dosanya lebih besar walaupun hanya 1 hari. Oleh karena itu kalau memang udzur, diusahakan secepatnya membayar puasanya, jangan ditunda-tunda, nanti saja sampai nantinya ketemu lagi di bulan puasa. Yang nomor 2 itu adalah melakukan perjalanan yang jauh tadi atau musafir, jalanan yang jauh. Maka barang siapa di antara kamu dalam keadaan sakit atau sedang bepergian jauh, maka dia boleh meninggalkan puasa dan menggantikan di hari yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu usia yang sudah lanjut. Usia yang sudah lanjut atau pikun atau sudah nggak berdaya. Jadi bagi usia yang sudah lanjut yang tidak mampu lagi berpuasa, orang tersebut boleh tidak berpuasa. Dan baginya wajib membayar fidyah, hanya menggantikan fidyah. Fidyah ialah sejenis denda
Nah, fidyah itu sejenis denda. Sejenis denda atau tebusan, kita nebus saja. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau belum usianya yang lanjut atau sehat seperti kita-kita yang mampu, itu mentang-mentang punya duit kita bayar aja, nah, itu tidak dibolehkan. Yang boleh adalah usianya yang sudah lanjut atau udzur. Jadi dikeluarkan untuk fidyah orang tidak berpuasa karena uzur. Pembayaran fidyah ini dengan cara memberikan sedekah kepada fakir miskin berupa makanan, berupa uang yang mengenyangkan untuk ukuran kita, ya yang penting kenyang. Kalau memang berupa uang, kira-kira kalau mau buat makan seseorang kenyang dan enak, bergizi, makan yang mengenyangkan untuk fakir miskin sehingga kekar dalam bertindak. Atau diperkirakan kalau beras ya kurang lebih 3/4 liter setiap hari. Kalau dia 30 hari tidak berpuasa, berarti ya 3/4 liter kali 30 hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang yang miskin. Itu dibolehkan tentunya orang yang usianya sudah uzur atau sudah lanjut. Yang keempat adalah orang hamil atau sedang menyusui. Wanita hamil atau menyusui mempunyai anak kecil atau bayi itu di bulan Ramadan boleh melakukan tidak berpuasa, diperbolehkan, tetapi wajib menggantinya di hari lain. Nanti kalau anaknya sudah besar atau sudah 6 bulan tidak sudah saya pisah lah atau sapih ya, kita lebih baik puasa, tidak menyusui, atau menyusui tapi sudah enggak begitu seperti waktu masih baby kecil banget. Ada beberapa pendapat memang berkaitan dengan hukum wanita yang haid juga boleh, yang haid dan menyusui dalam berkewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan. Jadi orang haid juga tidak diperbolehkan puasa, meninggalkan puasa, cuma nanti mengganti di hari-hari berikutnya. Jadi pertama mereka digolongkan, kalau yang digolongkan kepada orang sakit sehingga boleh puasa dengan berkewajiban mengqadha atau mengganti di hari lain. Yang kedua itu mereka tergolong kepada orang yang tidak mampu sehingga mereka boleh tidak berpuasa tetapi menggantikan dengan fidyah, membayar fidyah pada fakir miskin. Yang berikutnya yaitu mereka orang yang ketiga yaitu orang yang tergolong kepada keduanya sekaligus, yaitu sebagai orang yang sakit dan yang tidak mampu. Karena itu selain wajib mengqadha, mereka wajib membayar fidyah. Yang kelima yaitu lapar dan dahaga tak tertahankan lagi. Lapar dan dahaga tak tertahankan lagi. Misalnya seseorang yang
tertimpa lapar, kelaparan, atau dahaga yang tak tahan lagi, sekiranya andai ia berpuasa akan mendatangi kepayahan luar biasa, tidak berdaya, tidak ada tenaga, maka ia boleh mengurungkan puasanya. Mesti tentunya mengqadha di hari-hari berikutnya. Bahkan ia wajib mengurungkan puasanya malahan kalau orang-orang yang luar biasa diduga akan mendatangin mudarat atau kematian juga, sampai-sampai merusak tubuhnya malahan. Itu juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa, cuman mengqadha wajib. Yang keenam yaitu dalam keadaan dipaksa. Dalam keadaan dipaksa yang bagaimana? Mayoritas kita tahu bahwa berasumsi bahwa seseorang yang dipaksa atau diperkosa, dipaksa untuk makan, boleh mengurungkan puasanya dan ia mesti mengqadhanya. Kalau dipaksa itu untuk tetap mengqadha. Dan andai ada seorang wanita digauli secara paksa, misalnya terjadi musibah ya kan, wanita sampai digauli dipaksa, atau dalam suasana tidur, si perempuan itu harus wajib mengqadhanya puasanya nanti. Jadi lakinya kok nggak puasa atau sedang mabuk atau apa, ya, perempuannya puasa, dia digauli oleh lakinya, itu tetap diperbolehkan, karena itu terpaksa diperbolehkan berbuka, namun tetap mengqadhanya atau membayar di lain hari. Mungkin dalam pembahasan pertemuan kali ini tentang yang diperbolehkan tidak berpuasa itu seperti apa, tentunya tadi kita sudah bahas, yaitu pertama kondisi sakit, keduanya kita perjalanan atau musafir, yang ketiga juga udzur atau usia lanjut atau sudah pikun ya kan, juga orang hamil dan orang haid atau datang bulan, atau orang hamil, orang sedang menyusui anaknya, juga kelaparan, dahaga yang tidak tertahankan, dan juga dalam keadaan dipaksa. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kalau memang ada kebaikan adalah datangnya dari Allah, dan memang itu kalau ada kekurangan kita sebagai manusia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.